Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Kimia Unsur akan mempresentasikan rancangan percobaan yang akan kami lakukan. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naomi Campbell, NIM 54, dan ada teman saya. Saya Nur Aziza Febriani, NIM 56. Selanjutnya, saya Vina Rusuyana, NIM 74. Baik, karena masing-masing dari anggota kelompok kami sudah memperkenalkan diri, sebaiknya kita mulai langsung saja. Jadi, proposal yang kami ajukan berjudul Uji Larutan Asam Basa menggunakan kertas lakmus dari ekstrak bunga bugenvil, bunga pukul 4, dan ubi ungu. Selanjutnya, kita mulai dari pendahuluan. Pelajaran kimia merupakan salah satu pelajaran yang memiliki konsep yang bersifat abstrak. Pelajaran kimia sangat membutuhkan bantuan eksperimen. Salah satunya adalah materi mengenai asam basa. Larutan asam basa merupakan salah satu konsep dasar kimia yang bersifat abstrak dan melibatkan pemahaman sampai tingkat mikroskopik. Menurut Meilindra Iska, DKK, tahun 2013. Dengan demikian, dalam menentukan sifat asam basa membutuhkan alat bantu, baik itu larutan maupun indikator. Asam merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan dan berkaitan dengan indera pengecapan terhadap suatu rasa masam. Lestari Puji 2016. Sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam pelarut air. Beberapa sifat basa adalah memiliki rasa pahit, licin di kulit, dapat mengubah warna indikator, dan dapat menetralkan asam. Dalam menentukan sifat keasaman suatu larutan, maka digunakan bantuan indikator. Salah satu indikator yang biasa digunakan adalah kertas lakmus. Namun, dalam eksperimen yang dapat dilakukan di rumah masing-masing, dapat menggunakan indikator alami yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar. Beberapa indikator dari bahan alami dengan mengekstrak bagian dari tanaman. Beberapa tanaman seperti ubi ungu, bunga pukul 4, bunga kana, bunga tapak dara, bunga mata kucing, bunga pacar ungu, bunga kenikir, bunga trompet ungu, dan bunga kangkung telah digunakan sebagai indikator alami. Sukemi DKK 2017. Indikator dibagi menjadi dua, yakni indikator buatan atau sintesis dan indikator alami. Contoh dari indikator sintesis ini yakni kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Namun, tidak semua sekolah menyediakan indikator sintesis ini untuk pembelajaran karena harga yang relatif mahal dan tidak ramah lingkungan. Indikator sintesis seperti kertas lakmus ini dapat diganti dengan alternatif lain, yaitu berupa indikator alami dari ekstrak tumbuhan. Hizbul DKK 2008. Indikator alami dapat berupa serbuk, larutan, maupun kertas. Namun, indikator alami ini tidak tahan lama dan menimbulkan bau yang kurang sedap jika dalam bentuk larutan. Lestari 2006. Selanjutnya, indikator alami dapat dibuat dengan memanfaatkan zat warna antosianin yang ada pada tumbuhan. Zat warna antosianin pada tumbuhan merupakan senyawa organik yang berwarna seperti yang dimiliki oleh indikator sintesis. Kandungan pigmen antosianin pada tumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama intensitas cahaya matahari, suhu, udara, dan pH. Antosianin merupakan senyawa yang bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan basa maupun asam. Dalam media asam, antosianin berwarna merah seperti halnya saat dalam vakuola sel dan berubah menjadi ungu dan biru jika berada di media basa. Sifat fisika dan sifat kimia antosianin dilihat dari pelarut polar seperti metanol, aseton, ataupun kloroform.
terlebih sering dengan air dan diasamkan dengan asam klorida atau asam format. Bunga bougainville atau bunga kertas merupakan salah satu tanaman hias yang biasa ditemui di pekarangan rumah. Bunga ini memiliki mahkota bunga yang tipis, menyerupai kertas dan berwarna-warni. Bunga ini memiliki berbagai macam warna, ada yang berwarna ungu, merah, jingga, merah muda, dan juga putih. Kandungan senyawa antosianin pada bunga bougainville ini dapat digunakan untuk menunjukkan suasana asam maupun basa. Selanjutnya, bunga pukul 4 merupakan tanaman yang mudah tumbuh di sekitar rumah tanpa banyak perawatan. Tanaman ini dibudidayakan karena keindahan warna dan ornamentasi bunganya. Beragamnya warna bunga pukul 4 mengindikasikan bahwa bunga ini mengandung pigmen alami atau yang biasa disebut antosianin yang dapat digunakan sebagai zat warna alami alternatif. Dalam 10 gram mahkota bunga pukul 4 didapatkan rata-rata kadar antosianin sebesar 0,799% yang menghasilkan warna alami merah tua pekat. Kandungan antosianin yang terdapat pada bunga pukul 4 adalah pelagornidin dan cyanidin. Selanjutnya, ubi jalar atau yang biasa dikenal dengan ketela rambat atau sweet potato diduga berasal dari benua Amerika. Warna ungu pada daun, batang, bunga, dan umbi merupakan akibat adanya antosianin tersebut. Menurut Ali Mahfudi, menyatakan bahwa ubi ungu yang ditetesi asam akan berubah warna menjadi merah bata, sedangkan warnanya akan berubah menjadi teh hijau pada larutan basa. Kandungan senyawa antosianin dalam kelopak bunga bougainville, bunga pukul 4, dan ubi jalar dapat diperoleh dengan proses ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan untuk membuat larutan indikator asam basa adalah dengan cara maserasi. Sifat antosianin yang hidrofilik menyebabkannya sering diekstraksi dengan menggunakan pelarut alkohol ataupun air. Pelarut alkohol menghasilkan warna antosianin yang lebih baik dibandingkan dengan pelarut air. Namun karena keterbatasan bahan, kami hanya menggunakan pelarut air. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, kami berinisiatif untuk membuat kertas indikator alami dengan memanfaatkan bunga bougainville, bunga pukul 4, dan ubi ungu yang diharapkan dapat menunjang media pembelajaran praktikum pada proses pembelajaran di SMA atau MA. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian metode percobaan, yang pertama adalah alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam eksperimen ini adalah pisau, parutan, mangkok, sendok, saringan, gelas plastik, penjepit, dan sedotan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ubi ungu, kertas buram, air garam, air cuka, air sabun, dan air jeruk. Kemudian prosedur percobaan. Yang pertama, ekstraksi bahan. Bunga bougainville. Memisahkan mahkota bunga bougainville ungu dari daun dan tangkainya. Kemudian dihaluskan. Kemudian bunga yang halus diekstrak dengan menggunakan air. Didiamkan selama 12 jam. Kemudian disaring. Dihasilkan fil. Kemudian yang kedua adalah pukul 4, teruskan, kemudian ekstrak dengan menggunakan filtrat yang dihasilkan merupakan larutan indikator bunga pukul 4. Yang ketiga adalah ubi ungu. Eksperimen ini diawali dengan mengupas ubi ungu hingga tersisa dagingnya. Kemudian setelah itu memarut daging ubi ungu hingga menjadi bagian kecil. Setelahnya adalah mengekstrak ubi ungu dengan air, kemudian didiam selama 12 jam. Setelah itu menyaring dan mengambil. Kemudian prosedur yang selanjutnya adalah pembuatan kertas indikator. Memotong kertas buram dengan ukuran 5 x 2 cm, kemudian merendam kertas tersebut selama 10 menit hingga ekstraknya terserap. Kemudian selanjutnya, mengeringkan kertas di bawah sinar matahari selama beberapa waktu hingga kering. Langkah selanjutnya adalah identifikasi larutan asam basa. Menyiapkan larutan yang akan diuji yaitu air garam, air cuka, air sabun, dan air jeruk. Setelah itu meneteskan larutan tersebut menggunakan sedotan ke kertas indikator, sehingga mengalami perubahan warna. Kemudian membandingkan perubahan warna yang terjadi pada uji larutan-larutan tersebut dan mengambil kesimpulan.
Selanjutnya adalah rancangan percobaan. Yang pertama, mencuci hingga bersih bunga bougainville, bunga pukul 4, dan memarut ubi ungu. Kemudian mengekstrak dengan tambahan sedikit air dan kemudian didiamkan selama 12 jam. Langkah selanjutnya adalah menyaring hasilnya dan mengambil filtrat. Kemudian memotong kertas buram dengan ukuran 5 x 2 cm. Selanjutnya merendam kertas buram selama 10 menit hingga ekstraknya terserap. Kemudian mengeringkan kertas indikator di bawah sinar matahari hingga kering. Yang terakhir adalah melakukan pengujian asam basa dengan larutan yang sudah disediakan. Demikian presentasi mengenai rancangan percobaan yang akan kami lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.